Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan penuh kebahagiaan. Tak lupa, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat Islam yang terus setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Sri Winarni selaku guru yang kita cintai, dan teman-teman semua yang saya banggakan dan saya sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema pentingnya menjaga akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa akhlak itu penting? Teman-teman yang dirahmati Allah, kita semua pasti tahu bahwa manusia dinilai bukan hanya dari kepandaiannya, bukan hanya dari hartanya atau dari rupanya, tetapi dari akhlaknya. Rasulullah bahkan bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa Islam menekankan pentingnya akhlak. Bahkan, kedudukan orang berakhlak bisa mengalahkan orang yang banyak ibadahnya, tetapi suka menyakiti orang lain. Akhlak mulia yang harus kita jaga. Ada banyak bentuk akhlak mulia, yaitu yang pertama, sopan santun kepada guru dan orang tua. Inilah akhlak yang harus kita jaga setiap saat. Berbicara dengan lemah lembut, patuh pada arahan guru, dan menghormati orang tua adalah bagian dari ibadah. Yang kedua, jujur dalam setiap keadaan. Kejujuran akan membawa ketenangan. Orang jujur akan dapat dipercaya, disukai, dan dapat dihormati. Yang ketiga, tanggung jawab. Baik dalam mengerjakan tugas sekolah, menjaga kebersihan kelas, maupun menaati aturan. Berikutnya yang keempat, menghindari kata-kata kasar. Lisan kita bisa menjadi sumber kebaikan atau sumber masalah. Menjaga lisan berarti menjaga hubungan dengan orang lain. Yang kelima, berbuat baik kepada teman, yaitu tidak mengolok-ngolok, tidak membuli teman, dan tidak membuat teman merasa rendah diri. Justru kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Akhlak di era digital. Teman-teman, saat ini banyak orang yang rajin beribadah, tetapi lupa akhlak di media sosial. Tetapi lupa menjaga akhlak di media sosial. Kadang kita suka berkomentar kasar, menyebar berita yang belum pasti kebenarannya, atau membuat konten yang hanya untuk viral, meskipun menyakiti hati orang lain. Padahal, meski kita tidak terlihat oleh mata manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencatat setiap perbuatan, baik yang kita lakukan secara nyata maupun secara digital. Jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus menjaga akhlak dimanapun, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Manfaat akhlak mulia bukan hanya membuat kita dicintai Allah, tetapi juga membawa manfaat besar bagi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dihormati oleh guru dan teman-teman. Yang kedua, membawa ketenangan dalam hati. Yang ketiga, memudahkan kita mendapatkan teman yang baik. Yang keempat, mendatangkan keberkahan dalam belajar
dan kehidupan. Yang kelima, menjadi bekal berharga ketika kita dewasa nanti. Bayangkan, seseorang yang cerdas, namun sombong dan suka mengejek orang lain, apakah ia akan disukai? Sebaliknya, orang yang mungkin nilainya biasa saja, tapi baik, sopan, dan jujur, maka ia akan banyak disukai. Contoh akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam akhlak. Beliau selalu berkata lembut, bahkan kepada orang yang membenci beliau. Membalas keburukan dengan kebaikan, dermawan, penyabar, dan rendah hati. Beliau pernah dilempari batu di Taif, tetapi tetap mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakitinya. Inilah puncak akhlak mulia. Jika kita ingin menjadi manusia yang dicintai Allah, maka teladani Rasulullah SAW. Teman-teman yang saya hormati, akhir dari ceramah ini, mari kita bersama-sama berusaha memperbaiki akhlak kita setiap hari. Kita tidak perlu menunggu menjadi baik. Cukup mulai dari hal-hal kecil seperti berkata sopan, tidak sombong, dan saling menghormati. Semoga Allah SAW memberi kita kekuatan untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan menjadi generasi yang bermanfaat bagi keluarga, sekolah, masyarakat, dan agama. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.